Salam saudara-saudaraku sekalian, para pengikut Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa menyertai dan memenuhi kehidupan kita. Tetaplah jaga kesehatan dan kebersihan dalam menjalankan aktivitas kehidupan ini. Semoga Tuhan melindungi kita semua agar jangan terkena penyakit corona yang sedang melanda seluruh dunia. Kali ini kita sampai pada topik yang menarik bagi orang-orang yang belum menikah dan sedang berpikir tentang pasangan hidupnya. Harus kita akui bahwa hal menikah atau tidak menikah merupakan salah satu keputusan yang paling penting yang harus kita buat setelah keputusan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ini merupakan suatu keputusan yang bisa berakibat jangka panjang. Apabila kita ingin menikah, pertanyaannya adalah menikah dengan siapa? Sebagai orang-orang Kristen, kita tentunya tidak ingin salah pilih pasangan hidup karena kita akan menghabiskan puluhan tahun bersama dengan orang tersebut. Kita ingin mengetahui dengan tepat apakah ini orang yang benar atau kita harus menunggu orang lain? Nah, karena terlalu ingin mengetahui kehendak Allah, kadangkala kita memaksa Allah untuk memberitahukan kehendaknya dengan cara-cara yang tidak benar. Antara lain, pertama, menggunakan Alkitab seperti buku nujum. Meskipun cara ini terdengar menggelikan, namun banyak orang Kristen menggunakan cara ini untuk mengetahui kehendak Allah. Contohnya apabila ingin mengetahui apakah si A adalah jodohnya atau bukan, maka seseorang mengambil Alkitab, menutup mata dan berdoa, serta membuka Alkitab secara acak. Apabila ayat yang pertama dibacanya berbunyi positif, berarti si A adalah jodoh yang diberikan Tuhan. Apabila ayat pertama berbunyi negatif, maka berarti si A bukanlah jodoh yang diberikan Tuhan. Sahabat-sahabat terkasih, hal ini berarti kita telah menjadikan Alkitab seperti buku nujum atau buku peramalan nasib. Nujum adalah cabang dari ilmu sihir yang berasal dari kuasa iblis. Meramalkan masa depan adalah cara yang digunakan iblis untuk menarik orang ke dalam jaringnya karena ada hasrat yang luar biasa dan tidak terpuaskan untuk mengetahui masa depan. Oleh karena itu, dengan menjadikan Alkitab sebagai buku nujum atau buku peramalan nasib, kita telah berpartisipasi dalam ilmu sihir. Alkitab memang berisi banyak pengajaran mengagumkan tentang hal-hal yang umum, yaitu keselamatan, bagaimana menjalinkan hidup berkemenangan, bagaimana untuk tinggal di dalam Kristus, dan lain sebagainya. Namun untuk hal-hal khusus seperti pekerjaan apa yang harus kita pilih, akan tinggal di mana kita tahun depan, akan bersekolah di mana, dan siapakah pasangan hidup kita, itu semuanya memerlukan firman khusus dari Tuhan sendiri. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2. Menjadikan hamba Tuhan sebagai ahli nujum atau dukun Kristen. Sahabat-sahabat terkasih, kita harus berhati-hati karena nujum dalam gereja kadang-kadang berkedok nubuatan. Ada orang-orang Kristen yang kurang yakin dirinya bisa mendengar suara Allah, tetapi ingin sekali mengetahui kehendak Allah mengenai pasangan hidupnya, maka mereka pergi kepada hamba Tuhan yang memiliki karunia bernubuat untuk minta diberi nubuatan dari Allah. Dalam Alkitab memang Allah sering menyatakan kehendaknya melalui nabi-nabinya. Namun janganlah kiranya kita mengangkat seseorang menjadi dukun Kristen dengan spesialisasi dalam meramalkan atau menubuatkan hal-hal yang akan datang.
Nubuatan yang berasal dari Allah tidak diberikan sesuai keinginan manusia untuk mendapatkannya kapan saja, tetapi nubuatan itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu pada waktu tertentu sesuai dengan kehendak Allah. Kita lihat dalam Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sahabat-sahabat yang terkasih, jika demikian, bagaimanakah cara yang benar untuk menemukan kehendak Tuhan dalam hal pasangan hidup ini? Yang pertama, memilih orang yang seiman. Alkitab dengan jelas memerintahkan kita untuk memilih pasangan hidup yang bertuhankan Kristus. Tertulis di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Hal ini ditulis untuk kebaikan kita karena Allah mengasihi kita. Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya menderita, apalagi untuk sesuatu yang bersifat jangka panjang. Dalam pernikahan, tidak boleh ada perbedaan yang terlalu jauh dalam filsafat dasar antara dua orang yang menikah, karena hal tersebut akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak habis-habisnya, dan demikian akan mempengaruhi kebahagiaan pernikahan tersebut. Alasan lain mengapa orang beriman diperintahkan untuk menikah dengan orang yang sama imannya adalah agar orang itu tidak kehilangan imannya kepada Kristus. Menikah dengan orang yang tidak seiman dengan alasan untuk menginjilinya dan memenangkan jiwanya adalah alasan yang dicari-cari dan tidak bijaksana. Dalam Alkitab kita, tidak diperintahkan untuk memenangkan seseorang dengan jalan menikahinya. Bahkan dalam banyak kasus, bukannya memenangkan orang tersebut, orang yang beriman kepada Kristus malah terpengaruh dan akhirnya kehilangan imannya. Poin yang kedua, cara yang benar untuk menemukan kehendak Tuhan dalam hal pasangan hidup adalah memilih orang yang dewasa. Pernikahan yang bahagia memerlukan dua orang yang sudah dewasa. Kedewasaan yang dimaksud dalam hal ini merupakan pola pikir dewasa, bukan berdasarkan umur. Karena kadangkala ada orang-orang yang sudah berumur, namun pola pikirnya masih kanak-kanak. Pada umumnya, pernikahan antara dua orang yang kekanak-kanakan atau salah satunya kekanak-kanakan akan menimbulkan banyak pertengkaran dan masalah karena kurangnya kematangan emosional dalam menyikapi masalah-masalah yang timbul di dalam pernikahan. Sahabat-sahabat terkasih, ketika berada dalam masa pacaran, janganlah berfokus hanya pada keadaan jasmani atau fisik pasangan Anda, namun cari tahu lebih banyak tentang keadaan jiwa dan rohaninya. Bagaimana prinsip-prinsip hidupnya, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara dia berinteraksi secara sosial dengan teman-teman dan keluarganya. Seperti ada pepatah yang mengatakan, ketika berpacaran, bukalah kedua mata Anda lebar-lebar, dan ketika telah menikah, tutuplah mata Anda sebelah. Yang artinya, ketika berpacaran, cari tahulah segala sesuatu tentang pasangan Anda, dan ketika telah menikah, terimalah kelemahan-kelemahan pasangan Anda. Poin yang ketiga adalah pertimbangan dari orang tua. Sebagian besar orang tua pasti mengasihi anaknya dan menginginkan kebahagiaan mereka. Karena orang tua telah memiliki banyak pengalaman, biasanya mereka bisa memberikan penilaian dan masukan kepada anak-anaknya yang sedang berpacaran. Orang yang sedang berpacaran kadang bisa terdistorsi pandangannya alias dibutakan oleh cinta
sehingga hanya melihat hal-hal yang baik pada pasangannya dan tidak bisa melihat hal-hal yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam hal inilah diperlukan pertimbangan dari orang tua atau orang-orang yang lebih dewasa lainnya. Meskipun ada pengecualian, beberapa orang tua yang bersikap tidak objektif seperti misalnya mata duitan, melihat jabatan saja, dan lain-lain. Hal yang terakhir dan paling penting adalah iman kepada Allah. Hal ini sangat penting dan merupakan dasar dari segala tindakan kita sebagai para pengikut Kristus. Di samping berusaha sebaik mungkin memilih teman hidup dengan kemampuan dan kebijaksanaan yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita harus tetap mengakui bahwa kita tidak maha tahu dan hanya Allah saja yang maha tahu. Kita harus yakin bahwa jika kita menyerahkan diri kepada Allah, Ia yang mengasihi anak-anaknya akan mengatur apa saja yang kita alami sedemikian rupa, sehingga semuanya itu terjadi untuk kebaikan kita. Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dengan menyerahkan masalah pasangan hidup kepada Allah, kita percaya bahwa Allah akan memberikan pasangan hidup yang paling baik bagi kita. Nah, sahabat-sahabat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila sudah melakukan segala upaya dan berserah kepada Tuhan, namun saudara belum juga menemukan pasangan hidup, janganlah menjadi kecewa dan menyalahkan Tuhan. Karena firman Tuhan juga menyebutkan ada orang-orang yang memiliki karunia untuk tidak menikah karena hal itu yang terbaik untuknya. Dalam Matius 19 ayat 12, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Juga di dalam 1 Korintus 7 ayat 7-8, namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Nah, sahabat bijaksana, demikianlah renungan kita kali ini. Doa saya adalah agar video-video yang ada di Bijaksana Channel ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan dapat dipakai oleh Tuhan Yesus untuk berbicara kepada masing-masing pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.